Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara penyetaraan reaksi redoks. Adapun syarat reaksi yang sudah setara, itu artinya jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Kita ambil contoh persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Jadi cara menghitung jumlah atomnya. Jadi kita tuliskan dulu atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang mengalami perubahan Bilox adalah Mn dan Br, karena H dan O-nya tetap ya. Mn itu jumlah atomnya ada 2, karena di sini koefisiennya 2. Jadi angka yang ada di depan ini disebut angka koefisien. Ya, jadi Mn-nya ada 2. Kemudian Br. Koefisiennya ada 10, maka jumlah atom Br-nya adalah 10. Selanjutnya atom H. Koefisiennya adalah 16, maka jumlah atom H-nya adalah 16. Selanjutnya atom O. Nah, di sini atom O ada angka indeks. Nah, cara menghitungnya adalah angka indeksnya kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi 2 dikali 4, maka jumlah atom O-nya adalah 8. Selanjutnya yang di sebelah kanan. Ini jumlah atom Mn di kanan, karena koefisiennya 2, maka jumlah atomnya di sini 2. Kemudian Br indeksnya 2, kemudian koefisiennya 5, maka kita kalikan. 2 kali 5 adalah 10. Selanjutnya atom H. Atom H di sini koefisiennya 8 dan indeksnya adalah 2, maka 8 dikali 2 itu adalah 16. Dan O di sini indeksnya 1 biasanya tidak dituliskan, jadi 1 dikali koefisiennya 8, maka atom O-nya adalah 8. Kita lihat sekarang. Jumlah atom Nn di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Br di kiri 10, di kanan juga 10. Atom H di kiri ada 16, di kanan juga 16. Atom O di kiri ada 8 dan di kanan ada 8. Ini sudah setara jumlah atomnya. Kemudian kita menentukan muatannya. Bagaimana cara menentukan muatan? Jadi senyawa yang memiliki muatan itu ada tanda plus dan min di atasnya. Ini ada muatan ini. Kalau dia tidak ada berarti muatannya 0. Seperti Br2 ini tidak ada muatan dan H2O tidak ada muatan. Jadi cara menghitung muatannya adalah muatannya kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi plus 1 dikali 16, maka muatannya plus 16. Kemudian yang di sini min 1 kali 2, maka min 2. Di Br ada min 1 kali 10, maka min 10. Nah, plus 16 ditambah min 2 ditambah min 10 itu hasilnya adalah plus 4. Maka jumlah muatan di sebelah kiri adalah plus 4. Sekarang yang di sebelah kanan, berapa jumlah muatannya? Plus 2 dikali 2 sama dengan plus 4. Br2 tidak ada muatan, maka muatannya 0. H2O juga tidak ada muatan, maka muatannya 0. Maka jumlah seluruh muatan di sebelah kanan adalah plus 4. Nah, ini udah sama nih muatannya. Maka ini disebut dengan reaksi redoks yang sudah setara. Selanjutnya bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi redoks? Itu ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan perubahan bilangan oksidasi. Jadi cara penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 cara. Yang pertama dengan perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Yang kedua adalah dengan cara setengah reaksi. Jadi untuk
Sekarang kita coba dulu dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Contoh penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO. Perlu diingat bahwa ada unsur-unsur yang jarang mengalami perubahan biloks ya. Contohnya adalah golongan 1A, 2A, atom O dan H. Jadi ini jarang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini contoh soal AS2O3 ditambah Al menjadi ASH2 plus AlO2-. Apa tahapnya? Yang pertama adalah menyetarakan atau menyamakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, dari reaksi ini siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Pengecualian O dan H ya. Jadi O dan H-nya tetap. Jadi yang berubah adalah AS, kemudian Al. AS dan Al yang berubah. Itu menyetarakan. Jadi kita samakan dulu koefisiennya, jumlah atomnya. Kita lihat di sini AS-nya ada 2. Di kanan AS-nya ada 1. Maka kita kalikan 2 atau menambahkan koefisien di depannya 2. Kemudian Al di sini ada 1 dan di sini ada 1. Maka tidak usah kita tambahkan koefisien karena sudah sama-sama 1. Tahap selanjutnya adalah menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Jadi kita tentukan dulu biloks AS ya, bilok AS berapa. Nah, di sini AS-nya AS2O3 ini adalah muatannya netral, maka totalnya adalah 0. O biloksnya adalah min 2. Min 2 kita kalikan 3. Jadi min 6. Min 6 tambah berapa supaya hasilnya 0? Maka di sini plus 6. Plus 6 bagi 2. Jadi plus 3. Maka biloks AS di sini adalah plus 3. Kemudian Al. Karena dia atomnya bebas, maka biloksnya adalah 0. Jadi Al biloksnya adalah 0. Kemudian AS di sini muatannya netral, maka jumlah seluruhnya adalah 0. H biloksnya adalah plus 1. Plus 1 kita kalikan 2. Jadi plus 2. Plus 2 ditambah berapa hasilnya? 0. Maka di sini min 2. Koefisiennya 1, indeksnya 1, maka min 2 bagi 1 sama dengan min 2. Maka biloks AS di sini adalah min 2. Kemudian di Al jumlah totalnya adalah ini ya, ada muatan min 1. Jadi O-nya min 2. Min 2 kali 2 adalah min 4. Min 4 tambah berapa supaya hasilnya min 1? Ditambah plus 3. Maka biloks Al di sini adalah plus 3. Setelah kita menentukan biloks masing-masing unsur, tahap selanjutnya adalah menyamakan kedua perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita tentukan dulu perubahan biloksnya. Jadi AS biloksnya berubah dari plus 3 ke min 2. Berarti dia turun. Kalau turun itu adalah reduksi. Turun berapa dari plus 3 ke min 2? Itu adalah turun di 5. Turun 5 angka. Kemudian Al itu biloksnya naik. Dari berapa? Dari 0 ke plus 3. Naik berapa? Naik 3 angka. Kalau naik adalah oksidasi.
naik 3 angka. Nah, selanjutnya untuk menyamakannya, tadi si AS turun 5 angka, kemudian AL turun 3 angka. 5, karena tadi AS kita kalikan 2, maka 5 ini kita kalikan 2. Itu adalah 10. Kemudian AL tadi kita tidak menambahkan koefisien, maka kita kalikan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, angka ini nanti digunakan untuk menyamakan jumlah atomnya ya. Caranya bagaimana? Adalah dengan menyilang. Jadi menyilang. Tadi 10 ini punya si AS. 3 ini punya AL. Kita silangkan jadi cara mengalikannya. Jadi 3 ini kita kalikan AS. Jadi 3 kali 1 koefisiennya. Jadi 3 AS2 3 AS2 O3 ditambah 10 kalikan ini AL. Kali silang tadi ya. 10 AL, kemudian 3 kalikan ini 2, 6 AS A2 ditambah 10 kalikan ini 1, 10 AL O2 min. Nah, langkah selanjutnya apa? Adalah dengan melihat muatan. Jadi muatannya ya. Di sini muatannya 0. Di sini juga 0. Jadi di sebelah kiri muatannya adalah 0. Ini 0, tidak ada muatan. Di sini muatannya adalah minus 10. Bagaimana cara kita menyamakan muatannya? Kalau dia dalam suasana asam, ini dalam suasana asam ya, kita menambahkan ion H+. Di mana menambahnya? Pada yang muatannya lebih kecil ya, menambahkan H+ pada muatan yang lebih kecil. Tadi di sebelah kiri muatannya adalah 0. Di sebelah kanan muatannya min 10. Mana yang lebih kecil? Min 10. Min 10 lebih kecil dari 0. Maka kita menambahkan di sini H+-nya. Nambah berapa? Muatannya tadi 10, di sini 0. Maka kita tambahkan 10 H+. Selanjutnya kita menambahkan melihat atom H-nya. Di sini atom H ada 10. Tambah ini 12. Jadi 12 ditambah 10, 22 atom H di sebelah kanan. Di sebelah kiri tidak ada atom H. Untuk menyamakannya kita tambahkan H2O. Berapa nambah H2O-nya? Tadi di sini 12 ya. Atom H-nya di sini tadi 10. Jadi 12 tambah 10. Maka atom H-nya adalah 22. Nah, di sini hanya kan sudah 2. Jadi 2 kali berapa sama dengan 22 dikali 11. Maka kita tambahkan 11 H2O. Kemudian langkah terakhir adalah kita cek jumlah atom di kiri dengan di kanan, kemudian muatan di kiri dan muatan di kanan. Apakah sudah sama? Kita lihat dulu yang AS. Jadi urutannya AS yang mengalami perubahan Bilox, kemudian AL, H, baru terakhir O.